Alhamdulillah, kita berada di bulan Maulid Nabi, bulan yang agung dengan Nabi yang agung. Kita terpaut dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 1450 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Nabi kita, Nabi yang sangat luar biasa, khataman nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi dan rasul sesudah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengeluarkan kita manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang penuh dengan hidayah Allah. Nabi yang memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh dan batanah. Sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar perkataannya, benar perbuatannya, jujur perkataannya, jujur perbuatannya. Tidak seperti orang-orang sekarang, omongannya benar tapi kelakuannya kagak benar. Banyak terjadi di zaman sekarang. Nah, mudah-mudahan momen maulid kita di bulan maulid ini mengingatkan kita kembali bahwa kita mari-mari bersama-sama membenahi diri. Apa yang diucapkan itulah yang kita lakukan. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang benar tapi perbuatan kita kagak benar. Kaburat maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa? Karena Allah sangat murka kepada orang yang pandai berbicara tetapi tidak mau beramal. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sifat amanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Baginda Rasulullah semenjak muda sudah digelari Al-Amin, apalagi kemudian setelah bi'sah, setelah oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat nabi dan rasul, maka amanahnya semakin nampak terlihat. Oleh karenanya kita sebagai umatnya, yuk mari kita sama-sama menjadi pribadi yang amanah. Amanah terhadap segala hal yang diamanahkan kepada kita. Kita diberi anak, ini amanah untuk kita. Kita diberi istri, ini amanah untuk kita. Kita diberi rumah, ini amanah untuk kita. Kita diberi agama Islam, ini amanah untuk kita. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama jaga amanah ini, tunaikan amanah ini. Jangan sampai anak yang diamanahkan kepada kita bukan menjadi anak yang soleh, tapi menjadi anak yang salah. Dosa besar kita sebagai orang tua, rugi besar kita sebagai orang tua apabila anak-anak kita tidak bisa menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada bangsa, negara dan keluarganya. Lalu yang ketiga, sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tabligh, menyampaikan qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun terkadang menyakitkan kita. Katakan kebenaran itu adalah kebenaran. Jangan takut untuk mengatakan kebenaran. Karena sekarang ini kan banyak orang yang menyembunyikan kebenaran. Takut dia mengucapkan kebenaran. Katakan kebenaran itu. Jangan takut kita ketika mengatakan kebenaran. Tentunya dengan tata cara yang baik. Karena niat yang baik, kalau caranya salah menjadi salah. Cara yang baik, niat yang baik harus dilakukan dengan baik. Jadi nggak bisa kita niatnya baik tapi caranya salah. Niatnya si baik ngingetin orang, tapi kok ngegebukin orang, kan salah begitu caranya. Niatnya si baik untuk menasehati orang, tapi caranya ngebentak-bentak orang misalnya, menghina harga dirinya misalnya, maka menjadi tidak baik. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran. Jadilah kita yang kritis terhadap segala kejahatan, segala penyelewengan, segala kemaksiatan yang ada di lingkungan kita ini. Jangan diam ketika ada kemaksiatan, kemungkaran di depan mata kita. Jangan bilang, ih itu makan urusan orang. Jangan suka campurin urusan orang.
Ini perkataan yang salah. Karena di dalam Islam tidak diperbolehkan kita mendiamkan kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi di depan mata kita. Ketika kita mampu dengan kekuatan tangan kita, maka robahlah kemungkaran itu dengan tangan kita. Ketika kita tidak mampu, robahlah dengan lisan kita. Dan ketika tidak mampu, setidaknya kita mengingkari di dalam hati kita. Jangan bilang melihat kemungkaran, biarin aja urusan orang, itu bukan urusan kita. Itu tidak ada iman artinya kita. Setidaknya di dalam hati kita mengatakan, ya Allah, ini adalah kemungkaran ya Allah. Saya tidak mampu berbuat, tidak mau bisa berkata ya Allah. Saya hanya bisa berdoa ya Allah. Maka saya bermunajah kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan orang yang berbuat mungkar ini segera akan mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Indah kita. Dan sifat yang terakhir, yang keempat dari Rasulullah adalah fatona, cerdas, wawasan luas. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah memiliki pandangan wawasan luas yang luas. 1400 tahun yang lalu ucapan Rasulullah bisa ternyata dibukti sekarang ini. Cerdas dia. Melihat sesuatu bukan sesaat, tetapi jangka panjang. Nah, kita orang tua yang sudah berpengalaman, kita orang tua yang sudah mengecap asam garamnya kehidupan, harus mampu mengarahkan anak-anak kita ini ke arah yang lebih baik. Karena kita jauh melangkah dibandingkan generasi-generasi anak-anak kita ini. Maka arahkanlah ke arah yang baik. Jadilah orang tua yang patona, cerdas kita. Nah, kalau kamu sekarang kagak mau belajar, maka kemungkinan 20, 30, 40 tahun ke depan engkau tidak akan menjadi manusia yang berguna, nak. Nah, kalau engkau sekarang hanya sekedar bermain, maka 30 tahun ke depan engkau akan menyesal, nak. Kita bicara begitu karena kita berpengalaman. Cerdas kita mengarahkan anak-anak generasi kita untuk menjadi generasi-generasi yang berguna bagi nusa bangsa serta agamanya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Cara mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita enggak tahu kalau enggak mau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah solawat. Solawat ini jangan main-main. Orang bilang, ulama mengatakan, jikalau kita sakit saja dibacakan 1000 kali solawat oleh kita, insya Allah penyakitnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak fadilah tentang solawat. Oleh karenanya, sebagai perwujudan bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah, perbanyaklah solawat di dalam hidup kita ini. Lalu yang kedua, sebagai bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang cinta kepada Nabi adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah Rasulullah begitu banyak, bahkan hidupnya penuh dengan amal ibadah. Maka contoh baginda Rasulullah secara pribadi, bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah maksum, Rasulullah sudah dijamin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru ketika Rasulullah maksum, maka istighfarnya dibanyakin, salatnya diperbanyak. Lah kita nggak ada jaminan dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan kita masuk surga. Ibadahnya seenak-enaknya dewe. Ibadahnya semau-maunya dewe. Padahal tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dimaksum. Oleh karenanya yuk kita sama-sama hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang terakhir, sebagai bukti perwujudan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bangun akhlakul karimah dalam hidup ini. Masalah terbesar bangsa kita ini adalah masalah akhlak, masalah moralitas. Masalah inilah yang menggerogoti bangsa kita, di mana sekarang akhlak sudah dipinggirkan. Orang sudah tidak mengenal lagi moralitas, sudah nggak malu lagi berbuat maksiat, sudah nggak malu lagi berbuat zalim, sudah tidak malu lagi berbuat yang mungkar. Oleh karenanya yuk
kewajiban kita selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur kepada kita saat ini, bangun kembali Islam, bangun kembali generasi kita ini dengan menerapkan akhlak-akhlak yang mulia pada anak-anak kita ini. Ajarkan anak-anak kita akhlak yang mulia, akhlak yang karimah dalam hidup dan kehidupan ini. Maka itulah bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua umatnya adalah umat yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.